Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini, alhamdulillah, hujan yang turun insyaallah menandakan rahmat Allah yang turun di majelis kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dibahas melalui kitab Nasaih Diniyah yang disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang barusan dikaji, disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Dibahas di dalam kitab Nasaih Diniyah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Kedua tangan kita. Kedua tangan kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tangan kalau kita renungkan merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita nggak dikasih nikmat ini oleh Allah Ta'ala. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Segala yang kita nikmati saat ini, pembangunan dan lain sebagainya, adalah buah dari tangan kita, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, ini tangan yang terbuat dari tulang, otot, daging yang dibungkus dengan kulit. Ini nggak bisa dibuat oleh perusahaan manapun. Murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Murni ciptaan Allah, dan Allah taala memberikan ini semua kepada kita cuma-cuma. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dengan tangan ini, hendaknya kita gunakan atau kita menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li iyalihi. Sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka semua adalah bergantung kepada Allah taala. Allah yang memberikan nafkah kepada mereka, Allah yang menopang kehidupan mereka. Al-khalqu kulluhum iyalullah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang, dan dari sekalian makhluk Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah lainnya. Karena itu, jadikan diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai orang-orang yang bermanfaat kepada umat manusia, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada orang lain, lakukan. Dicatat pahala oleh Allah taala dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan tangan kita. Nabi ngajarin kita. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, itu Nabi bilang, ini dikasih sama Allah nih, tangan, kaki, anggota badan, ya, ini seharusnya ini kan barang ciptaan Allah, Allah kasih bakal kita. Kalau kita nyewa sama orang, ada harganya, iya kan, ada harganya. Kita kalau nyewa, ini nggak murah, ini mahal. Ibaratnya tuh setiap order dealnya tuh ada harganya. Kita kalau punya, saya lagi ngebangun di Bogor, itu perlu alat berat namanya ekskavator. Itu kalau ada baut, copot aja, nyarinya susah, nyarinya mahal. Untuk menggali dan lain sebagainya, ya alat berat kita gunakan. Ini juga tangan, kalau ada satu masalah aja, repot urusannya. Dan nggak ada suku cadangnya. Allah ciptakan ini, subhanallah, kalau rusak dia bisa tumbuh lagi. Dijadikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harganya mahal, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
Maka itu Nabi SAW itu bilang, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Ini setiap sendi-sendi dari tubuh kita ini, setiap hari itu kita harus bayar sedekah. Mestinya seperti itu. Ada bayarannya, ada harganya. Kita kalau sewa sama orang, harganya mahal. Nah ini kita dikasih oleh Allah Ta'ala untuk menggunakannya. Ada harganya. Bagaimana itu bayarnya? Sampai itu dalam satu riwayat yang lain disebutkan, ini jumlah sendi-sendi yang ada di tubuh kita itu lebih kurang ada 360 sendi. Tiap hari kita mesti bayar sedekah, bayar harganya itu 360 sendi dengan bayarannya, dengan sedekah. Ayo gimana itu kalau tiap hari? Aduh bingung kita bayarnya. Kita kalau sama manusia tiap hari mesti bayar 360 sendi, ya harga sewanya. Ya nggak mungkin satu sendi harganya 1.000 perak, sehingga kita bayar 360.000 per hari, enggak. Pasti lebih mahal kalau kita sewa sama orang. Ya minimal 100.000 per sendi. Waduh, iya. Sebabnya rusak satu aja, nggak berfungsi semuanya, cacat. Nah, bagaimana sama Allah? Tapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, merasa cukup dari hambanya hanya dengan 2 rakaat di waktu duha untuk membayar nih sendi-sendi yang Allah kasih bakal kita. Nah kita bagaimana? Udah melakukan sholat duha belum pagi hari ini? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, 2 rakaat duha membayar ini semua. Terus, ya Nabi ngajarin kita bantu orang dengan tangan kita nih. Kita ngelihat ada orang tua atau siapapun, ada yang muda, ya ada yang muda bawa bawaan berat, kita bantuin. Itu dicatat sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala. Ya, kita lihat ada orang menaikin barang dari bawah mau ke mobil, mau ke kendaraannya, ke motornya, kita bantu dia cuma-cuma, itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang mau naik kendaraan susah payah, kita bantuin, itu dicatat pahala oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad bilang, kalimat thayyibah, ucapan yang baik pun dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang bisa kita bikin dari segala kebaikan. Apa manfaat yang kita bisa berikan kepada orang, kepada umat manusia, kita lakukan, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu, bisa jadi hal yang kita anggap sepele itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya itu melihat seorang laki-laki lagi berguling-guling di dalam surga. Tahu gak artinya berguling-guling di surga? Dia lagi nikmatin, guling sini, guling situ, keliling. Udah dia nikmatin sampai diibaratkan sama Nabi, yataqallab fil jannah. Dia berguling-guling di surga, saking dia bahagianya. Gara-gara apa dia dimasukin ke dalam surga? Gara-gara kotoran di jalan diangkat dia pinggirin. Kotoran di jalan diangkat dia pinggirin. Dari situ Allah mengganjar dia surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Kita lihat di jalan ada kotoran, angkat. Ada sampah di jalan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat sampah, angkat, buang di tempatnya. Siapa yang tahu, bisa jadi itu penyebab kita masuk ke dalam surga. Dan Nabi bilang loh. Nah ini hadis nih yang saya bilang nih, tahu apa? Itu hadis yang cukup untuk memotivasi para petugas kebersihan. Iya, mereka para petugas kebersihan tuh insya Allah orang surga semuanya. Benar, Nabi Muhammad bilang, saya melihat nih, mereka ini lagi berguling-guling di surga. Karena apa? Membersihkan kotoran yang mereka lihat di jalan. Allahumma shalli alaihi wa ala. Itu agama Islam. Kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai cara. Turuquhu bi'adadil anfasi. Jalan menuju ridha Allah itu banyak banget. Salah satunya itu dia. Kita lihat kotoran di jalan, kita angkat. Ini pahala dan bentuk rasa syukur atas nikmat tangan yang Allah kasih bakal kita. Terus tahu apa? Nih tangan kita gunakan. Kan sekarang orang nih banyak kecanduan sama handphone. Ya udah, kita mau ngomong apa? Tapi digunakan tangan kita nih dengan handphone kita hal-hal yang baik. Tulis nasihat,
tulis ilmu, kita kasih ke orang lain, kita sebarkan orang lain. Biasain seperti itu, hal-hal yang baik. Jangan kotoran yang kita tulis dengan tangan kita. Jangan dengan hal-hal yang buruk kita tulis dengan tangan kita. Itu kan dikatakan yang haram untuk diucapkan, haram pula untuk dituliskan. Yang haram untuk diucapkan, jangan kita tuliskan. Dosanya sama, sebab lisan sama tangan fungsinya sama untuk menerjemahkan isi hati kita. Fungsinya sama. Karena itu, apa yang kita tuliskan dengan tangan kita, kita pikir dulu matang-matang. Jangan sembarangan. Jangan asal kita main tulis kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Jangan kita tuliskan. Biar yang kita tulis dengan tangan kita ini hal-hal yang bermanfaat bakal orang lain, bermanfaat bakal diri kita, bermanfaat bakal orang lain. Biasakan seperti itu. Itu dalam hadis diriwayatkan, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikah tastaghfir lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Di dalam hadis Nabi SAW bilang, barang siapa yang bersalawat atasku di dalam suatu kitab. Ulama bilang dalam satu kitab artinya dia membaca salawat dalam satu kitab, atau dia menuliskan salawat di dalam bukunya. Dia nulis dengan tangannya sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu katanya Nabi, maka malaikat nggak henti-hentinya memohon pengampunan Allah untuk orang tersebut selama nama Nabi Muhammad masih ada di dalam buku dan kitab tersebut. Itu dia. Maka itu kita nih, kalau kita punya buku tulis, kita tulis sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh pahalanya panjang tuh. Istighfar malaikat nggak berhenti. Ya, ketika kita menuliskan hal semacam itu, ya. Istighfar malaikat selama namanya Nabi Muhammad SAW Nabi masih ada di bukunya kita, di tulisannya kita, itu pahalanya terus mengalir. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bilang, dari hadis ini juga ya anjuran kita menulis hal-hal yang baik. Di antaranya apa tahu? Menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Selama ayat-ayat suci Al-Quran yang kita tulis dengan tangan kita masih ada di lembaran, selama itu juga pahala pembacaan Al-Quran terus mengalir bakal kita. Sebab tulisan dan mulut sama fungsinya, menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu dia, gunakan tangan kita tuh untuk hal yang baik, tulisan-tulisan yang baik kita tulis, kita sebarkan. Terus juga dengan tangan kita bekerja mencari harta yang halal. Ini dengan tangan kita kerja. Yang kerja di kantor ketikannya, yang kerja di pabrik dengan tangannya, ibu-ibu dengan masaknya. Ya, itu setiap masakan yang ibu-ibu masak bakal suaminya atau bakal orang lain itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dicatat sedekah tangan yang ibu gunakan untuk masak, itu pahala besar dari Allah dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu nikmat. Betul ibu-ibu. Segala apa yang bisa kita lakukan, tuh istri-istrinya Nabi seperti itu. Ada seorang istri Nabi namanya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini tahu apa kesibukannya? Tangannya itu bagus. Dia itu bahasa kita kerajinan tangan. Bikin apa bahasanya? Ya artinya kerajinan tangan. Dia bikin manik-manik dan lain sebagainya. Dan itu didukung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Rasulullah Sayyidatuna Zainab. Dan dia ketika bikin manik-manik begitu kerajinan tangan, dia jual. Setelah dia jual, uang yang dia dapat dia bagi dua. Apa dia bagi dua? Setengah bakal dia, dan setengah lagi dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh bakal kita ibu-ibu. Tangan kita digunakan untuk hal yang baik, untuk memasak, untuk menulis, untuk bekerja. Dan ini dicatat pahala oleh Allah Ta'ala. Saya selalu bilang, orang yang kerja di pasar, orang yang kerjaan halal, itu bukan kejar dunia, tapi itu adalah ibadah yang dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bata kalan min amali yadihi bata maghfuran lah." Barang siapa yang tertidur di malam hari karena lelah atas pekerjaan tangannya yang halal, pekerjaan tangannya yang halal, maka Allah Ta'ala menjadikan dia tidur di malam hari dalam keadaan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anugerah Allah, itulah Islam yang indah. Nggak bikin ribet, nggak bikin susah, semuanya nikmat. Apapun jalan yang bisa kita berikan manfaat bakal orang lain, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal di tangan bapak-bapak, ibu-ibu, kita jaga. Jangan kita melakukan kemaksiatan dengan tangan kita. Ya, jangan kita merampas harta yang gak halal bagi kita.
dengan tangan kita, kita rugi dunia dan akhirat. Jangan kita dengan tangan kita nih, mohon maaf, ngambil pulpen orang, ngambil duit orang, ngambil hal-hal yang bukan haknya kita. Jangan. Kita nih ngambil handphone orang, ya, ngambil handphone orang. Saya bingung, hadir maulid tapi handphone pada hilang, bingung saya. Ini kan orang kayak begini, ya Allah, gimana itu nggak ada Allah? Ini kan bikin malu. Gimana nggak ada Rasulullah entar? Dia hadir maulid bukan untuk sholawat tapi untuk bikin dosa. Ya, pikirin, ntar mau nggak ada sama Rasulullah tuh pertanggung jawabannya bagaimana? Nah, jaga tangan kita, hal-hal kayak begitu kita jauhin, bapak-bapak, ibu-ibu. Segala hal yang bukan punya kita, jangan kita sentuh. Yang bukan punya kita, jangan kita sentuh. Kadang nemu duit di jalan, jangan. Urusannya berat hari kiamat. Benar, jangan. Selama bukan punya kita, tadi belum nemu kita hidup enak aja. Kenapa begitu nemu kita jadi kesetanan? Jangan. Yang bukan punya kita jauhin. Kita cari aman, cari ridho dari Allah, insya Allah dikasih rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan nih, tangan nih, jangan enteng. Dikit-dikit nempelin orang, ya, dikit-dikit mukul orang. Jangan. Apalagi, mohon maaf, apa bahasa itu KDRT? Tahu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Ini nggak benar kayak begini. Ya, beraninya cuma sama perempuan. Bikin malu. Pengecut yang kayak begitu, ya, itu dilarang di dalam agama macam kayak begitu. Ya, jaga tangan kita, jangan kita pukul orang. Itu Nabi SAW sampai bilang, tahu nggak madil muflis minkum, orang yang bangkrut kata Nabi di hari kiamat itu siapa? Kata Nabi Muhammad. Sahabat bilang, nggak orang bangkrut di antara kita yang modalnya habis, duitnya habis, segalanya habis. Ya, Nabi Muhammad bilang bukan itu. Tahu nggak? Yang bangkrut di hari kiamat itu adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh dan lain sebagainya. Terus Nabi bilang, tetapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Kata Nabi, tetapi dia waktu hidup di dunia dia mukul orang, nempelin orang, dia ngambil dengan tangannya harta orang, dia mencaci orang, dia mendolimi orang lain, dia merampas dan menjarah. Maka diambil tuh, ya, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan di mana dia mendolimi orang lain, ada dendanya. Diambil pahalanya dia, pahala sholatnya, zakatnya, puasanya untuk membayar kezaliman yang selama hidupnya dia lakukan. Sampai itu habis semua, sedangkan kezaliman belum selesai dibayar. Mau bayar pakai apa lagi? Akhirnya kemaksiatan, dosa orang-orang yang dizalimi diambil, dipikulkan kepada ini orang. Na'udzubillah. Datang bawa pahala haji, umroh, ibadah dan lain sebagainya, tetapi ketika menghadap kepada Allah di pengadilan Allah, dia pulang dengan memikul dosa-dosa yang sangat banyak, sirna semuanya. Itu orang yang rugi. Itu orang yang rugi di dunia dan akhirat, khasirad dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita, tangan kita, anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Salat duha jangan tinggal sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah kasih bakal kita. Kemanfaatan apapun yang bisa kita lakukan dengan tangan kita, lakukan. Insya Allah dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Allah menja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.